hasil dari saudara Aisyah ini. Ini merupakan seminar hasil di dalam mata ajaran struktur perkembangan hewan, dan diharapkan nanti setelah Aisyah menyampaikan hasil, lebih fokus kepada hasil dan apa hasil dan mungkin hambatan yang didapatkan mungkin selama penelitian. Kemudian kita lanjut nanti dengan diskusi yang dibahas dulu oleh mahasiswa dan nanti saran dan masukan dari Bapak penguji. Nah, kita nggak berlama-lama, kita masuk ke acara pokok saja dulu, yaitu penyampaian oleh saudara Aisyah. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa dulu untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, dan semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah hendaknya. Mari sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, kriteria penilaian mungkin sebelum Aisyah udah tahu ya kriteria penilaian. Di situ ada penguasaan pengetahuan, soft skill. Yang di dalam penguasaan pengetahuan itu ada kesesuaian antara permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Kesesuaiannya ya. Kemudian ketuntasan, analisis dari data yang didapatkan, kemudian kedalaman diskusi yang ditemukan, kemudian kemampuan mempertahankan hasil penelitian. Kemudian soft skill, bagaimana keterampilan mempresentasikan, aktualisasi diri, dan berpikir kritis. Di situ ada jabarannya apa aja yang masuk ke dalam penilaian tersebut. Mungkin Aisyah udah baca-baca sebelumnya ya. Hasil penelitian 15 menit untuk difokuskan kepada hasil. Kalau untuk cara kerja mungkin sekilas saja nanti, namun kalau ada yang bertanya lebih lanjut bisa Aisyah terangkan. Oke, silakan Aisyah, waktu dan kesempatan buat Anda. Sudah nampak slide-nya, Bu? Oke, udah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hasil dari penelitian saya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amirah Rahmah, dengan judul penelitian yaitu efek proteksi ekstrak daun pucuk merah terhadap struktur morfologi, histologi, dan kadar MDA padu-padu mencit putih jantan terpapar asap anti nyamuk bakar di bawah bimbingan Bapak Dr. Jong Hon Chong dan Bapak Dr. Putra Santoso. Latar belakang dari penelitian ini adalah nyamuk merupakan vektor penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, kaki gajah, dan chikungunya. Maka dari itu dibutuhkan pengendali vektor seperti yang sering digunakan oleh masyarakat, yaitu anti nyamuk bakar. Anti nyamuk bakar ini mengandung senyawa plateloid yang salah satunya adalah transfurin. Asap anti nyamuk bakar ini mengandung senyawa polycyclic aromatic hydrocarbons, CO, CO2, NO, NO2, dan NH3. Asap anti nyamuk bakar dapat mengakibatkan peningkatan radikal bebas pada tubuh, di mana radikal bebas merupakan suatu atom yang kehilangan satu elektron pada orbital terluarnya, sehingga atom ini akan mengambil elektron pada atom yang normal. Maka dari itu dibutuhkan antioksidan untuk mendonorkan elektron. Antioksidan terbagi dua, yaitu ada endogen dan eksogen, di mana endogen terdiri dari peroksida dimestase, glutathione peroksidase, dan katalase, sedangkan eksogen terdiri dari sintetis dan alami. Paparan asap anti nyamuk bakar secara terus-menerus dapat mengakibatkan keadaan stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini merupakan tubuh tidak mampu mencukupi antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Pengaruh dari asap anti nyamuk bakar adalah yang pertama dapat mempengaruhi rasio massa organ paru-paru, morfologi paru-paru, dan kerusakan pada struktur histologi paru-paru pada bronkiolus dapat mengakibatkan terjadinya degenerasi sel epitel, nekrosis, metaplasia, dan penebalan mukosa. Untuk alveolus dapat mengakibatkan terjadinya nekrosis sel epitel alveolus, pelebaran lumen alveolus, dan kerusakan pada dinding alveolus.
Untuk keadaan stres oksidatif ini dapat mengakibatkan penurunan antioksidan pada tubuh dan dapat meningkatkan kadar MDA pada tubuh. MDA merupakan biomarker stres oksidatif. Untuk pencegahan stres oksidatif dapat menggunakan asupan makanan ataupun minuman yang mengandung antioksidan, di mana salah satu tumbuhan yang mengandung antioksidan adalah Syzygium metifolium. Syzygium mengandung antioksidan berupa antosianin dan polifenol. Maka dari itu dibutuhkan penelitian untuk mengetahui efek yang diberikan ekstrak daun pucuk merah terhadap paru-paru yang mengalami paparan asap anti nyamuk bakar. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, apakah ekstrak daun pucuk merah dapat mencegah kerusakan struktur morfologi, histologi paru-paru mencit yang terpapar asap anti nyamuk bakar. Yang kedua, apakah efek ekstrak daun pucuk merah dapat menurunkan kadar NDA. Yang ketiga, berapa dosis efektif ekstrak daun pucuk merah untuk memperbaiki struktur morfologi, histologi, dan NDA. Untuk tujuan, yang pertama, untuk mengetahui efek protektif ekstrak daun pucuk merah terhadap kerusakan struktur morfologi, histologi paru-paru mencit yang terpapar asap anti nyamuk bakar. Yang kedua, untuk mengetahui efek ekstrak daun pucuk merah terhadap penurunan kadar NDA. Yang ketiga, untuk menentukan dosis efektif ekstrak daun pucuk merah. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi tentang efek proteksi dari ekstrak daun pucuk merah terhadap kerusakan struktur morfologi, histologi, dan penurunan kadar NDA pada paru-paru mencit yang terpapar asap anti nyamuk bakar. Metode penelitian ini telah dilakukan pada bulan Februari hingga bulan Oktober dengan tempat yaitu ada pada Laboratorium Koba jurusan Kimia FMIPA UNAN, Laboratorium SPH jurusan Biologi FMIPA UNAN, Laboratorium Patologi Balai Veteriner Baso, Laboratorium Biomedik FK UNAN, dan Laboratorium Biokimia FK UNAN. Untuk metode penelitian menggunakan metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap dengan hewan uji mencit putih jantan Gallo-DDY. Pada penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan 5 ulangan. Pada kelompok perlakuannya yaitu kelompok pertama mencit tidak diberikan paparan asap anti nyamuk bakar ataupun diberikan ekstrak pucuk merah, dan kelompok yang kedua mencit diberikan paparan asap anti nyamuk bakar, dan untuk kelompok ketiga, keempat, dan kelima mencit diberikan paparan asap anti nyamuk bakar ditambah dengan dosis ekstrak pucuk merah yang bertingkat yaitu pada dosis 100, 200, dan 400. Ini merupakan alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Prosedur kerja untuk pembuatan ekstrak daun pucuk merah, pertama, daun pucuk merah dikoleksi di kawasan Universitas Andalas sebanyak 5,3 kg. Setelah itu dikering-anginkan hingga didapatkan berat kering sebanyak 1,5. Setelah itu dihaluskan dan dilakukan meserasi. Setelah dilakukan meserasi, dilakukan notari dan didapatkan ekstrak pucuk merah dalam bentuk kering sebanyak 300 gram. Anti nyamuk bakar yang digunakan pada penelitian ini adalah Heat Magic Expert. Untuk persiapan kandang disusun sebagai berikut. Yang pertama, wadah. Kotak pertama, anti nyamuk bakar. Kawat pembatas. Kotak kedua, mencit. Kasa anti nyamuk bakar. Pipa. Dan kipas angin. Untuk perlakuannya, pada pemberian paparan asap anti nyamuk bakar dilakukan dengan selama 16 hari dengan durasi 6 jam setiap pukul 9 pagi. Untuk pemberian ekstrak dilakukan secara oral 1 jam sebelum pemberian paparan asap anti nyamuk bakar. Di pengamatan morfologi dihitung nilai rasionya dengan rumus yaitu berat organ per berat badan hewan uji dikali 100%, dan pengamatan morfologinya diamati dari warna dan keberadaan flek hitam. Untuk pembuatan preparat histologi menggunakan metode parafin dan pewarnaan HE. Untuk pengamatan preparat histologi, setiap mencit dibuat 3 buah sayatan paru-paru, di mana setiap sayatan ini diamati 5 buah bidang pandang dengan perbesaran 400 kali. Pada pengamatan bronkiolus dilakukan secara scoring, di mana skor 0 apabila tidak terjadi kerusakan, degenerasi, nekrosis, metaplasia pada satu bidang pandang, dan untuk skor 1, 2, dan 3 ditentukan berdasarkan presentasi kerusakannya. Untuk pengamatan histologi alveolus dihitung luas rata-rata lumen alveolus menggunakan aplikasi imagery. Untuk pengukuran kadar MDA digunakan metode PP Nair dan dihitung nilai absorbansinya.
Untuk rumus MDA menggunakan rumus MDA sama dengan nilai absorbansi sampel per nilai absorbansi lautan standar dikali kontrol lautan standar. Analisis data didapatkan ada dua buah, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini dijelaskan secara deskriptif, sedangkan kuantitatif data diolah menggunakan uji ANOVA dengan aplikasi SPSS, dan jika didapatkan hasil yang signifikan, maka akan dilanjutkan dengan uji Duncan multiple range test pada taraf 5%. Untuk melihat hubungan antara dua variabel, maka dilakukan uji korelasi. Untuk hasil dan pembahasan, pada pengamatan struktur morfologi paru-paru, didapatkan paru-paru mencit yang berwarna putih kemerahan, kecuali pada kelompok B, di mana kelompok B ini memiliki paru-paru dengan warna putih kemerahan sedikit kecoklatan pada beberapa spot. Hal ini diduga karena adanya penumpukan kadar CO2. Untuk hasil massa organ, didapatkan hasil yang signifikan pada kelompok B, yaitu kelompok yang hanya diberikan paparan asal antik nyamuk bakar, memiliki rasio massa organ paling rendah jika dibandingkan dengan kelompok kontrol dan kelompok yang diberikan treatment. Lalu untuk struktur histologi bronkiolus, didapatkan histologi bronkiolus yang memiliki kerusakan paling parah pada kelompok B, yaitu terdapat kerusakan seperti nekrosis, degenerasi, dan metaplasia, sedangkan kelompok yang diberikan treatment, yaitu kelompok C, D, dan E, memiliki perbaikan yang hampir mendekati kelompok kontrol. Untuk data scoring kerusakan sel bronkiolus, di mana untuk pengamatan pada kelompok B didapatkan hasil yang signifikan berbeda jauh, di mana kelompok B ini memiliki kerusakan yang paling banyak pada pengamatan degenerasi, metaplasia, dan penebalan. Sedangkan pada pengamatan nekrosis didapatkan hasil yang tidak signifikan pada setiap kelompoknya. Untuk pengamatan degenerasi, metaplasia, dan penebalan didapatkan pengurangan kerusakan pada bronkiolus pada kelompok yang diberikan treatment. Untuk struktur histologi alveolus didapatkan pada kelompok B memiliki luas lumen alveolus yang paling besar dengan jumlah epitel yang lebih sedikit dan dinding alveolus yang lebih tipis. Lalu pada kelompok B ini juga ditemukan epitel alveolus yang mengalami nekrosis. Sedangkan pada kelompok C, D, dan E didapatkan histologi yang hampir mendekati kelompok kontrol. Untuk rata-rata luas lumen alveolus didapatkan pada kelompok B memiliki luas lumen yang paling besar dengan berbeda jauh dengan kelompok A, yaitu kelompok kontrol dan kelompok pemberian treatment. Pada kelompok pemberian treatment ditemukan penurunan atau perbaikan luas lumen alveolus yang hampir mendekati kelompok kontrol. Untuk kadar malodihaldehid didapatkan kadar malodihaldehid yang paling tinggi pada kelompok yang hanya diberikan paparan asap anti nyamuk bakar, sedangkan pada kelompok yang diberikan treatment didapatkan penurunan kadar malodihaldehid dengan kadar malodihaldehid yang paling rendah pada kelompok D. Untuk analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, di mana analisis korelasi pada pengamatan hasil berat organ didapatkan hubungan korelasi yang bersifat positif, yaitu yang artinya semakin tinggi dosis ekstrak pucuk merah yang diberikan kepada mencit, maka dapat mengakibatkan semakin tingginya rasio berat organ paru-paru. Untuk scoring degenerasi didapatkan hubungan korelasi yang negatif, yang artinya semakin tinggi dosis yang diberikan kepada mencit, maka akan semakin sedikit sel epitel yang mengalami degenerasi. Pada nekrosis juga ditemukan hubungan korelasi yang negatif, yaitu pemberian ekstrak daun pucuk merah dengan dosis tinggi dapat mengakibatkan penurunan sel epitel yang mengalami nekrosis. Pada metaplasia juga ditemukan hubungan korelasi yang negatif, yaitu semakin tinggi dosis yang diberikan, maka akan semakin rendah atau semakin sedikit sel epitel yang mengalami metaplasia. Untuk penebalan mukosa juga ditemukan hubungan korelasi yang negatif, yang artinya semakin tinggi dosis yang diberikan, maka akan semakin
sedikit penebalan mukosa yang terjadi. Untuk alveolus juga ditemukan hubungan korelasi yang negatif, yaitu semakin tinggi dosis yang diberikan maka akan semakin kecil luas lumen alveolus. Untuk kadar malodialdehid ditemukan nilai korelasi yang negatif, yang bersifat negatif, yaitu semakin tinggi dosis yang diberikan kepada mencit yang diberikan paparan asam anti nyamuk bakar, maka akan semakin kecil nilai malodialdehid yang didapatkan. Untuk pembahasan di mana paparan asam anti nyamuk bakar ini dapat mengakibatkan penebalan mukosa dan dapat mengakibatkan terbentuknya radikal oksigen spesies atau EOS, dan radikal EOS ini dapat dicegah pembentukannya oleh ekstrak daun pucuk merah yang mengandung antioksidan. Lalu untuk mencegah radikal EOS ini, tubuh memiliki antioksidan endogen sendiri, di mana antioksidan endogen ini aktivitasnya dapat ditingkatkan oleh pucuk merah yang mengandung antioksidan. Lalu apabila terjadi ketidakseimbangan antara antioksidan endogen dan radikal bebas, maka akan terjadi stres oksidatif, di mana keadaan stres oksidatif ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sel normal. Kerusakan atau jejas yang terjadi pada sel normal ini terbagi 3, yaitu ada jejas ringan, jejas sedang, jejas berat. Di mana jejas ringan ini sel masih dapat beradaptasi dan mengubah bentuknya menjadi yang dikenal dengan metapausia. Untuk jejas sedang, sel ini dapat berubah untuk sementara yang dikenal dengan degenerasi. Kedua sel yang mengalami kedua jejas ini dapat berubah menjadi sel normal kembali apabila jejas yang dialami telah reda ataupun paparannya sudah hilang. Dan jejas yang sedang ini dapat berubah menjadi jejas berat apabila terjadi peningkatan radikal bebas pada tubuh, di mana sel yang mengalami degenerasi dapat berubah menjadi sel yang mengalami nekrosis. Keberadaan sel yang mengalami nekrosis ini dapat mengakibatkan penurunan rasio massa organ. Untuk kesimpulannya, yang pertama, ekstrak daun pucuk merah efektif dalam mencegah kerusakan struktur morfologi, massa organ, dan histologi epitel bronkiolus, juga pelebaran lumen alveolus yang terpapar asam anti nyamuk bakar. Yang kedua, efek ekstrak daun pucuk merah dapat menurunkan kadar MDA padu-padu mencit yang terpapar asam anti nyamuk bakar. Lalu yang ketiga, dosis efektif ekstrak daun pucuk merah untuk memperbaiki struktur morfologi, histologi, dan penurunan kadar MDA adalah 200 mg per kilogram berat badan. Untuk saran, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengamatan pada organ lain, pengamatan pada kadar antioksidan glutathione peroksidase, dan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan parameter yang lain. Sekian hasil penelitian yang bisa saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, Aisyah, Anda sudah menyampaikan hasilnya, di mana Anda memberikan daun pucuk merah ya, ekstrak daun pucuk merah terhadap untuk si mencit yang dipaparkan obat anti nyamuk. Oke, dia diberikan 1 jam sebelum pemaparan ya, Aisyah? Iya, Bu. Mulai pemaparannya jam berapa tadi? Pemaparan jam 9, Bu. Jam 9 apa nih? Jam 9 pagi, Bu. Sampai 6 jam, sekitar jam 4, Bu. Oke, berarti siang ya. Baik, Aisyah, kita lanjut ke diskusi. Pertama kita minta Saun untuk sebagai pembahas. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, diusulkan, silakan. Iya, Bu, kedengaran suara Saun, Bu. Kresek-kreseknya tadi ada. Oke, Assalamualaikum, Bu. Puas kan? Udah. Bu, maaf, ini tombol video share Saun nggak hidup, Bu. Nggak tahu kenapa, Bu, hilang tombolnya, Bu. Alasan mungkin enggak? Ibu padahal kangen. Enggak, Bu. Aduh, maaf, Bu. Serius, Bu, hilang, Bu. Dari tadi Saun cari, Bu.
Oke, lanjut. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Kepada Saudari Ai, saya ingin bertanya, itu pertama mengenai metaplasia dan degenerasi. Metaplasia dan degenerasi itu kan disebutkan bahwa dia itu merupakan salah satu perubahan sementara atau yang bersikap adaptasi gitu. Nah, untuk metaplasia itu kan ditandai dengan terjadinya perubahan bentuk sel yang lain, Ai. Yang ingin saya tanyakan, dalam penelitian AI itu kasus metaplasianya itu selnya itu berubah menjadi sel yang bagaimana AI begitu. Nah, dia kan perubahan yang bersifat sementara. Bagaimana AI caranya meyakinkan bahwa itu tuh memang metaplasia atau degenerasi yang bersifat sementara atau yang nanti dia itu bakalan kembali seperti bentuk yang semula AI begitu. Nah, pertanyaan yang kedua itu kan pada sel epitel terdapat mukosa yang dihasilkan dari sel mangkok atau yang kita sebut dengan goblet cell yang berfungsi sebagai sistem pertahanan. Karena terpapar oleh radikal bebas, maka tubuh akan mengeluarkan cairan mukus AI. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana bisa radikal bebas itu dapat mengeluarkan cairan atau mukus tersebut? Maksudnya, apa aja proses-proses yang dia lalui sehingga radikal bebas itu bisa menghasilkan mukus begitu, Ai? Terima kasih, Ai. Terima kasih, Bu. Oke. Aduh, mana dia? Silakan Aila jawab langsung. Ada 2 pertanyaan. Metaplasia yang merupakan perubahan sementara, balik enggak dia atau kayak apa baliknya kan gitu tuh. Yang kedua tuh radikal bebas, bagaimana dia menghasilkan cairannya tadi. Oke, silakan Ai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Saun, yang mana pada metaplasia ini kan seperti yang kita ketahui kan kalau sel epitel pada bronkiolus itu memiliki tipe sel epitel kolumnar atau silindris dengan memiliki silia. Jadi pada sel epitel ini apabila dia ditetapkan dia mengalami metaplasia itu jika dia berubah menjadi sel yang lain seperti dia tuh yang harusnya bentuk silindris berubah menjadi bentuk yang kuboid bersusun-susun atau dia seharusnya selapis dia berubah menjadi kuboid 2 lapis itu. Untuk degenerasi bisa ditetapkan di mana sel ini mengalami pembengkakan yang di mana cairan vakuolanya itu tuh berlebih pada sel. Untuk yang mukosa kan pada saat tubuh ini mengalami mengalami paparan atau masuk zat-zat asing pada tubuh kan tubuh ini kan dia memiliki pertahanan tubuh kan dimana pertahanan itu salah satunya kan sel goblet menghasilkan cairan mukus yang merupakan salah satu mekanisme dari mekanisme untuk mencegah si radikal bebas itu dapat masuk ke dalam dapat merusak membran sel. Halo, Saun. Gimana Saun? Tadi kan Ya, perubahannya itu yakin berubahnya nggak rusak seterusnya atau berubah kembali kutuh gimana, Ai? Dia kalau metaplasia ini Bu untuk adaptasi metaplasia ini bisa berubah kembali Bu menjadi bentuk semula Bu. Ada nggak ciri-cirinya taunya kalau dia bentuk semula? Kan kita pengamatannya tentu udah dirusak ya, udah dipotong Iya, atau Bu. apa. Ya, gimana cara meyakinkannya? Ada gambarnya Aisyah scan ya Bu. Oke. Udah nampak Bu? Belum. Belum Bu. Ini sudah Bu? Kalau Ibu belum, yang lain gimana? Udah nampak belum ya? Sudah, Bu. Saun? Nampak ya Saun? Sudah nampak, Bu. Nampak, Bu. Oh.
Oke, silakan dijelaskan. Kalau Ibu nggak nampak nih, mungkin bermasalah kali ya. Yang A aja muncul nih, Amiral Rahmah gitu. Jadi kan Bu, kalau misalnya sel epitel pada bronkiolus itu kan dia kan bentuknya silindris Bu, dengan memiliki silia pada bagian atasnya kan Bu. Jika dia mengalami metaplasia maka dia akan berubah menjadi bentuk sel yang lain seperti metaplasia squamosa nih Bu, di mana sel epitelnya tuh bertumpuk-tumpuk Bu, seperti itu Bu. Baru muncul nih, baru muncul. Iya, maksudnya atau si Saun dulu deh gitu. Tadi sebenarnya mau menanyakan yang kita punya tersebut memang kalau seperti yang di sebelah kanan itu kan gitu tuh ya, yang metaplasia itu. Nanti suatu saat akan berubah dia atau gimana gitu. Dia kalau metaplasia ini kan untuk adaptasi Bu, dia akan berubah kembali menjadi bentuk sel semula Bu, ataupun dia juga bisa berubah kalau misalnya nanti paparannya masih tetap ada atau bertambah kan Bu, dia tuh bisa berubah menjadi bentuk sel baru dan dapat mengakibatkan terjadinya tumor atau kanker Bu. Oke, silakan Saun. Iya Bu, terima kasih Bu. Mau menanyakan lagi ke Ai. Sebenarnya tadi belum kejawab sih, ada itu yang pertanyaannya tuh, berarti dalam kasus penelitian Ai itu perubahan selnya tuh yang seperti apa Ai? Kalau untuk baik Bu, dijawab Bu pertanyaan dari Saun. Jadi untuk dalam penelitian AI, karena dia sifat dari penelitian AI ini kan untuk proteksi, untuk melindungi dengan paparan asap anti nyamuk yang bisa dibilang cukup singkat kan. Maka metaplasia yang terjadi pada penelitian AI itu tuh penelitian saya itu tuh adalah metaplasia yang bersifat adaptasi dan bisa berubah menjadi bentuk selnya kembali. Mana Saun? Berarti berubah ke bentuk apa tuh Ai? Ke bentuk sel epitel silindris Saun. Oke. Siap Ai. Terima kasih banyak Ai. Terima kasih banyak Bu. Oke Saun. Sekarang lanjut ke Lucy. Silakan Lucy. Iya Bu. Iya Bu, makasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Ai. Pertanyaan saya dari pembahasan yang Ai bilang tadi kan kerusakan paru-paru itu menurun bersamaan dengan peningkatan dosis yang diberikan. Tetapi pada kesimpulan Ai menyebutkan bahwa dosis efektif untuk pencegahan kerusakan paru-paru ini adalah dosis 200 mg per kilogram berat badan. Nah, kenapa AI menyebutkan dosis efektifnya itu 200, sedangkan pada pembahasan kenapa tidak 400 yang sebagai dosis efektif tersebut gitu. Baiklah, itu pertanyaan saya Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke. Tadi ada korelasi positifnya itu malah ketika peningkatan konsentrasi kata gitu Ai, secara umum seperti itu. Iya Bu. Nah, mungkin apakah ini terbalik atau memang korelasinya itu ke arah yang keburuk kan gitu tadi itu. Iya, Oke, Bu. silakan Ai. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Lucy. Jadi kan berdasarkan hasil analisis korelasi kan didapatkan pada rasio massa organ apabila diberikan ekstrak daun pucuk merah dengan dosis yang semakin tinggi, maka rasio massa organ akan semakin tinggi dengan dengan hubungan korelasi yang positif. Sedangkan pada pengamatan bronkiolus, alveolus dan metaplasia dan malodialdehid atau MDA didapatkan hasil hubungan korelasi yang negatif, yaitu semakin tinggi ekstrak daun pucuk merah, maka akan didapatkan kerusakan yang semakin sedikit. Lalu apabila kita lihat dari hasil
diujidunkan pada masing-masing parameter pengamatan, didapatkan bahwa pada kelompok yang kelompok C ini nih, dia itu tuh memiliki efek terhadap paru-paru yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok B. Kelompok yang diberikan ekstrak daun pucuk merah dengan dosis 400, di mana pada kelompok yang diberikan ekstrak daun pucuk merah dengan dosis 400 ini terjadi dosis dependent dysplastic effect, di mana keadaan yaitu dosis yang lebih tinggi ini dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih kerusakan dibandingkan dengan dapat lebih baik di mana dosis yang tinggi ini dapat lebih buruk dibandingkan dosis yang lebih rendah. Hal itu juga dapat diakibatkan oleh kan ekstrak pucuk merah yang AI buat ini merupakan ekstrak di mana zat-zat yang lain kan juga masih ada di situ, bukan ekstrak yang pure antioksidan aja di dalamnya. Jadi zat-zat atau senyawa-senyawa yang lain yang berada dalam ekstrak daun pucuk merah ini bisa mengakibatkan peningkatan radikal bebas, peningkatan kerusakan pada paru-paru. Sekian Bu, dikembalikan. Berarti memang di 200 ya? Iya Bu. Silakan Lucy. Ya Bu, boleh bertanya satu lagi Bu? Banyak-banyak juga boleh Lucy, banyak-banyak aja. Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu tentang nilai koefisien determinasi pada dosis optimal yang AI sebutkan di bahan hasil penelitian AI itu kan nilai koefisien determinasi ada yang menyebutkan kalau tidak salah tuh yang di bawah 10% itu kecil, dan nilai koefisien determinasi yang kecil itu menunjukkan hubungan antar variabel itu lemah gitu kan. Tetapi pada poin yang ketiga di bawahnya itu AI menyebutkan nilai koefisien determinasi kecil itu menunjukkan hubungan antar variabel itu kuat gitu. Jadi berapa nilai koefisien determinasi yang patokan nilai koefisien determinasi yang AI tentukan gitu, kecil atau besarnya gitu. Itu AI. Oke, lanjut AI langsung. Jadi kan untuk nilai koefisien determinasi itu kan apabila didapatkan nilai dia kan untuk pada yang pengamatan rasio beragan itu kan didapatkan hubungan yang positif. Jadi hubungan positif itu kan dia dapat mengakibatkan peningkatan pada rasio berat organ. Jadi apabila angkanya semakin kecil atau angkanya semakin besar, itu tuh juga menunjukkan pengaruh yang diberikan antara dua buah variabel, yaitu apabila didapatkan seperti pada hasil massa organ itu kan didapatkan nilainya 0,078, yang artinya kalau jadi kan nilainya ini kan diubah menjadi persentase, di mana setelah diubah persentase itu menentukan berapa persen yang efek yang diberikan oleh kelompok perlakuan ini terhadap peningkatan rasio berat organ atau penurunan dari pengamatan hasil histologi dari bronkiolus, alveolus ataupun MDA. Sekian, terima kasih. Bu, dikembalikan kepada data. Ya, Lucy. Ya Bu, berarti kalau misalnya besar dari 10% itu AI bilang itu besar pengaruhnya AI? Bukan besar dari atau kecil dari Lucy, tapi kalau misalnya kayak di luas lumen kan dia itu kan
apanya besarnya kan 30%. 30% itu kan besar, memiliki hubungan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kerusakan yang dialami. Di sini bukannya Ai bilang dia itu lebih kecil, tapi Ai cuma mengelompokkan biar jadi lebih jelas gitu loh sih. Berarti Soalnya kalau ya lanjut Lucy. berarti kalau nilainya lebih besar gitu pengaruhnya lebih kuat gitu kan Ai? Iya. Oke, mungkin lebih ke saran sih Ai, soalnya di bahan hasil yang Ai kasih itu ada Ai menyebutkan kalau nilai koefisiennya kecil itu menunjukkan hubungan yang lemah, sedangkan di bawahnya Ai menyebutkan nilai koefisiennya kecil itu menunjukkan hubungan yang kuat, jadi agak membingungkan gitu. Mungkin lebih diperbaiki lagi, mungkin ada yang salah ketik atau gimana. Oke, makasih Ai atas penjelasannya, makasih Bu atas waktunya Bu. Oke, terima kasih Lucy atas pertanyaan dan sarannya. Ya, Oke, good. Kita lanjut ke Vivi. Silakan Vivi. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil banget suaranya, Vi. Halo, Bu. Udah terdengar, Bu? Kecil banget. Bentar, Bu. Ai, ini memang di setel screenshot apa namanya yang Ai ini? Kalau yang satu-satu wajah orang tuh gimana Ai? Tampilannya Ai? Nggak tahu Ai, Bu. Galeri, Bun. Di galeri. Iya. Awak, Ibu juga gaptek nih. Di galeri ya? Mana yang galeri itu juga mana ya? Silakan Vi, coba lagi Vi. Halo, Bu. Lumayan sedikit. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya ada 2 pertanyaan untuk Aisyah. Pertanyaan pertama yaitu pada pada struktur morfologi paru-paru itu didapatkan bahwa pada kelompok B terdapat spot atau paru-parunya itu berwarna sedikit gelap atau kecoklatan. Hal ini terjadi karena kelompok B tersebut tidak diberi perlakuan ekstrak pucuk merah dan hanya dipaparkan asap anti nyamuk bakar saja. Sedangkan untuk kelompok C, D, dan E itu diberi ekstrak pucuk merah dan tidak ditemukannya bercak hitam di sana. Karena hal di sana penyaji menyatakan bahwa karena kelompok CDE tersebut yang telah diberi perlakuan itu dipaparkan asap obat nyamuk bakar itu dalam waktu yang singkat. Pertanyaan saya, bagaimana menurut penyaji jika pemaparan anti nyamuk bakarnya itu diperpanjang untuk pada setiap perlakuan yang diberi ekstrak pucuk daun merah? Apakah hasilnya itu tetap sama atau apakah juga tidak terdapat spot atau flek hitam tersebut? Lalu untuk pertanyaan kedua yaitu pada hasil rata scoring kerusakan sel epitel bronkiolus pada kolom nekrosis yaitu di tabelnya dapat kita lihat tadi bahwa di hasilnya itu tidak berbeda nyata antara kelompok B dengan perlakuan atau kelompok A, C, D, dan E. Kenapa hasilnya bisa seperti itu? Seharusnya kan kelompok B itu berbeda nyata. Maksud saya seharusnya kelompok A, C, D, dan E itu harusnya